Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salam wa atam taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, berilah nasihat, karena nasihat itu akan memberikan manfaat untuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, selama ini kita sudah banyak mendapatkan tausiah, mendapatkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, ustadz-ustadz yang lain memberikan nasihat banyak sekali, apalagi nasihat-nasihat tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan beribadah di bulan Ramadan, menyebutkan juga keutamaan malam Lailatul Qadar, dan banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita. Mungkin di antara kita ada yang merasa terbebani, bukan sebagian, mungkin banyak yang merasa terbebani dengan syariat-syariat ini. Banyak dalam Al-Quranul Karim dan hadis itu semuanya itu menjelaskan tentang perintah, larangan, anjuran. Sehingga di antara kita banyak yang merasa terbebani, tidak bisa melaksanakan semua kewajiban itu. Kalau dalam bulan Ramadan ini tidak bisa semua melakukan amal-amalan yang sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terasa berat gitu. Dan ini di zamannya Rasulullah SAW itu ada seorang badui, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah, syariat-syariat Islam ini sudah terlalu banyak membebani diriku, atau aku terasa kewalahan yang mana yang aku lakukan Dan aku ini intinya Pak, laki-laki ini ingin melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau di bulan Ramadan ini, qiyamul lail, i'tikaf, Kalau 10 terakhir ini dianjurkan untuk apa? Untuk i'tikaf, meramaikan malam di 10 bulan Ramadan terakhir. Dan ini diantara kita terasa berat. Gimana nggak berat setelah taraweh, pulang nanti, apalagi tarawehnya ada yang 1 juz, ada yang 1 juz, nanti malam jam 1 tancap lagi gaspol itu itu 1 juz, gimana kalau nggak gemeter-gemeter gitu itu sunnah. Ada yang terasa berat, bangun aja berat apalagi ikut taraweh, qiyamul lail, salat tahajud 1 juz, berat. Dan iktikaf yang lainnya, ada banyak keutamaan. Di luar Ramadan aja banyak keutamaan, apalagi di dalam bulan Ramadan ketika mengerjakan amalia-amalia tersebut. Nanti setelah iktikaf, sahur, sahur itu sunnah, sangat-sangat dianjurkan. Setelah itu azan. Setelah azan kita laksanakan 2 rakaat qabla al-fajar. Khairu minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat salat sunnah qabliyah fajar itu lebih utama dibandingkan dunia seisinya. Berikutnya disempurnakan dengan salat subuh berjamaah. Itu khairu minad dunya wa ma fiha juga. Terus ada anjuran lagi setelah salat subuh ini,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai isyraq, ya. Ada anjuran lagi sunnah salat 2 rakaat. Yang mana kalau ini dilakukan pahalanya itu seperti haji dan umroh, tambah. Siapa yang nggak ingin meraih pahala ibadah haji dan umroh? Kita semua ingin meraih itu semua, tapi kita rasa berat melakukannya, ya. Salat qobliyah subuh, salat subuh berjamaah, zikir sampai isyraq, syuruk, menjalankan 2 rakaat itu sudah gak kuat ya, berat ya. Para sahabat banyak yang melakukan hal seperti itu. Siapa? Terasa berat melakukannya. Terus orang Badui ini, fa'akhbirni, bertanya kepada Rasulullah, minta sesuatu kepada Rasulullah, fa'akhbirni bisyai'in atashabbathu bihi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku sesuatu yang bisa aku pegang selalu, sesuatu itu, amalia itu, sehingga aku diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan syariat-syariat Islam itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ini kuncinya. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Rawahu At-Tirmidzi. Senantiasa lidahmu basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jawabannya Rasulullah, ingin apa? Ingin bisa melaksanakan syariat-syariat Islam agar tidak terbebani gitu ya. Kok disuruh apa? Disuruh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Apa hubungannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tenang itu disebabkan apa? Berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ingatlah, ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini terasa tenang, nyaman, enak, enjoy. Ya. Ternyata ibadah itu butuh ketenangan jiwa, ketenangan hati. Sehingga ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan syariat-syariat Allah. Ketika kita banyak ingat Allah, maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat-syariat Allah yang wajib maupun yang sunnah. Ada sebuah hadis dari Samurah bin Jundub diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul kalam ba'dal Qur'an." Sebaik-baik atau seutama-utama perkataan atau zikir ba'dal Qur'an, setelah Al-Qur'anul Karim. Setelah Al-Qur'anul Karim berarti apa? Berarti Al-Qur'an itu zikir yang levelnya itu level tinggi. Ya. Arba'un, ada 4 setelah Al-Quran, ada 4. Apa 4 itu? Wahunna minal Quran, dan keempat-empatnya ini berasal dari Al-Quranul Karim. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada 4 setelah Al-Quranul Karim. Makanya oleh karena itu kita selalu istiqomah baca Al-Quranul Karim agar dimudahkan ibadah kita, agar dimudahkan langkah-langkah kita untuk karena apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Itu apa? Itu harus diawali dari hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang tentram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kan syahrul Quran. Jangan sampai ya kita sibuk dengan urusan yang lain, ya, berzikir tidak. Baca Al-Qur'anul Karim tidak. Bagaimana kita bisa semangat untuk sholat tarawih? Alhamdulillah Allah masih memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita. Kita bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, bisa membaca Al-Quranul Karim, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
Bisa apa? Lisan ini selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga ini kedatangan kita di sini itu apa? Hasil dari banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang ikhwatul iman rahimakumullah. Ya. Jadi ketika apa? Ketika seseorang itu apa? Zikirnya itu berkurang. Bukan berkurang, sedikit sekali. Seperti zikirnya orang munafik. Baca Al-Qur'annya itu mungkin 1 bulan itu sekali bukan. Ini apa? Dipastikan akan berat untuk beribadah kepada Allah. Dipastikan berat untuk salat berjamaah. Dipastikan berat untuk bangun malam. Atau bangun sebelum subuh, pergi ke masjid, salat berjamaah di masjid. Terasa berat, dipastikan berat. Itu apa? Sebabnya apa? Sebabnya hatinya nggak tenang. Kunci utama sekali lagi, hati ini harus tenang. Ketenangan hati ini dengan hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW ini, zikirnya apa? Istiqomah, baca Al-Qur'anul Karim, dan zikir-zikir yang lain, wabil khusus zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ingin dimudahkan beribadah kepada Allah, maka banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.